Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Harman Saputra Sitorus, NIM 0201202084. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian presentasi ilmiah. Pengertian presentasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyajikan atau mengemukakan. Secara jelasnya, presentasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Sedangkan pengertian ilmiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memenuhi syarat ilmu pengetahuan atau bersifat umum. Secara jelasnya, ilmiah dapat diartikan sebagai hal yang mengandung unsur ilmu pengetahuan yang tujuannya menambah pengetahuan khalayak banyak. Pengertian presentasi dan ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa presentasi ilmiah adalah penyajian informasi yang bersifat ilmu pengetahuan kepada khalayak banyak dengan tujuan menambah pengetahuan pendengar. Tujuan dari presentasi bermacam-macam. Misalnya untuk membujuk biasanya dibawakan oleh wiraniaga, untuk memberi informasi biasanya oleh seorang pakar dan peneliti, atau untuk meyakinkan biasanya dibawa oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Perangkat dalam presentasi ilmiah. Dalam presentasi ilmiah terdapat 5 peran penting agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Masing-masing peran tersebut memiliki etika dalam menjalankan fungsinya masing-masing. A. Etika penyaji. Di sini, etika penyaji memiliki fungsinya. Yang pertama yaitu penyaji perlu memberikan informasi secara memadai kepada para peserta. Yang kedua, penyaji menjanjikan bahan dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga, penyaji menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Dan yang keempat, penyaji mengutamakan kejujuran. Nah, itu fungsi dari etika penyaji. Sekarang kita masuk ke B, etika peserta. Nah, di dalam etika peserta ini juga punya fungsinya masing-masing. Yang pertama, peserta menjadi penyimak yang baik. Yang kedua, peserta mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyaji. Yang ketiga, peserta tidak meninggalkan forum sebelum jawaban disampaikan. Yang keempat, jika akan meninggalkan forum, peserta meminta izin terlebih dahulu kepada moderator penyelenggara. Nah, sekarang kita masuk ke etika moderator, yaitu C, etika moderator. Nah, ini juga punya fungsinya masing-masing. Yang pertama itu harus adil, dan yang kedua, dia harus taat jadwal. Oke, sekarang kita masuk ke yang D, etika notulen. Nah, di sini kita tahu kan dari namanya juga notulen. Yang D, etika notulen. Yang pertama, mencatat dengan rapi dan teliti semua hal yang terungkap dalam forum. Yang kedua, meringkas hasil catatan dan disebarkan kepada forum. Nah, sekarang kita masuk ke yang E, etika teknisi. Nah, ini juga mempunyai 2 fungsi. Yang pertama yaitu memastikan bahwa peralatan teknologi bekerja dengan baik. Dan yang kedua, mengontrol peralatan selama presentasi berjalan. Di sini saya akan membahas tentang tips sukses presentasi ilmiah. Jadi kepada teman-teman sekalian, cara memberikan presentasi dengan efektif dan menarik itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan di dalam menyampaikan sebuah presentasi. Dengan presentasi, kita bisa berusaha mengkomunikasikan ide kita kepada para pendengar, kepada para audiens secara langsung. Beberapa kali terlihat banyak peneliti yang materinya begitu sangat menarik, begitu sangat bagus, tetapi cara mempresentasikannya membuat orang menjadi tidak tertarik dan malas mengikuti presentasi tersebut. Jadi teman-teman sekalian, presentasi ilmiah dapat berjalan dengan sukses itu dikarenakan adanya sebuah persiapan dan teknik presentasi yang tepat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat melakukan presentasi. Yang pertama,
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebelum melakukan presentasi. 1. Periksa ruangan presentasi. 2. Periksa fasilitas presentasi. Beberapa fasilitas yang umumnya digunakan untuk mendukung presentasi ilmiah adalah proyektor, mikrofon, sound system, dan lain sebagainya. Fasilitas ini harus diperiksa dan dicoba terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi agar saat jalannya presentasi tidak terganggu dan terhambat oleh karena salah satu fasilitas yang rusak. 3. Latihan yang cukup. Bila perlu, rekam, putar kembali, dan minta pendapat dari orang terdekat. 4. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta. Ketahui gambaran banyaknya peserta yang hadir saat presentasi. Hal ini perlu bagi penyaji untuk dapat memperkirakan teknik penguasaan audiens. Kita masuki yang kedua, yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat melakukan presentasi. 1. Jangan membicarakan hal yang sudah mereka ketahui atau yang tak ingin mereka dengar. 2. Jangan biarkan audiens jenuh. Jaga volume suara dan jaga nada. Ketika audiens mulai jenuh, ajaklah mereka berdialog dan lontarkan sedikit humor. 3. Humor tidak boleh berlebihan. Humor digunakan hanya untuk membangkitkan daya pikir. Jika berlebihan, humor akan kehilangan substansi. 4. Biasakan interaktif. Jangan berbicara sendiri. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan contoh, jawaban, dan melakukan aktivitas tertentu. 5. Selalu berikan contoh dan ilustrasi. 6. Jangan merendahkan mutu. 7. Perhatikan bahasa tubuh. Jangan melakukan gerakan yang merusak penampilan. Berdirilah dengan tegak dan santai. Buatlah posisi berdiri Anda nyaman untuk diri Anda dan nyaman dilihat orang. 8. Berpakaianlah agak cerah agar Anda menciptakan kesegaran di dalam ruangan. 9. Jangan berbicara seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Ingatlah, Anda berbicara di depan puluhan orang. Kombinasikan bahasa resmi dengan percakapan layak. Kita masuki yang ketiga, yaitu beberapa hal yang harus dihindari saat melakukan presentasi. 1. Menerima telepon. Pada saat presentasi, disarankan mematikan telepon ya. 2. Menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti audiens. 3. Memperhatikan slide presentasi di dinding proyektor sehingga Anda membelakangi audiens. 4. Berbicara seperti orang mengguman yang sepertinya Anda tidak tahu sendiri. Teknik presentasi ilmiah yang baik dan benar. Profesor Hasegawa menyampaikan rangkuman beliau tentang tips-tips dalam presentasi ilmiah. Rangkuman tersebut bersumber dari artikel di Bionicle Business bulan November 2001 dan dimodifikasi berdasarkan pengalaman beliau sebagai peneliti di bidang medical imaging. Ada 3 teknik yang dinilai baik dan benar saat presentasi ilmiah. A. Untuk meyakinkan pendengar, jangan memilih cara inkonvensional atau tidak lazim, tapi sampaikan presentasi yang berisi agar bisa dipahami oleh pendengar. Hal yang sangat penting dalam memberikan presentasi adalah kemampuan persuasi dari materi yang disajikan. Hindarkanlah memakai trik atau cara inkonvensional yang kurang perlu, agar tidak mengurangi reliability dari materi yang disampaikan. Jika pendengar presentasi Anda terdiri dari para expert, presentasi yang bersifat menyerang, strike smash lebih efektif. Sebaliknya, jika presentasi Anda terlalu bertele-tele, berakibat menurunnya konsentrasi expert pada pendengar yang berusaha memahami penelitian Anda. B. Faktor penting dalam presentasi adalah keseluruhan ide yang disampaikan harus dapat dipahami oleh pendengar. Dalam presentasi yang sangat penting bahwa ide yang disampaikan dapat dipahami secara keseluruhan oleh pendengar.
Untuk itu, saat menyiapkan slide, pada bagian awal jelaskan item-item apa saja yang akan dibahas. Misalnya, Anda ingin menjelaskan karakteristik metode yang Anda teliti. Pertama-tama, jelaskan ada berapakah karakteristik dari metode tersebut. Setelah itu, diikuti dengan menjelaskan masing-masing karakteristik tersebut secara berurutan dan terstruktur. Jika Anda menjelaskan hasil eksperimen, pertama-tama jelaskan bagian terpenting dari hasil tersebut dengan kalimat yang sederhana dan mudah ditangkap. Baru kemudian siapkan slide yang menjelaskan secara detail karakteristik hasil yang diperoleh. Dengan membuat slide terstruktur seperti ini, saat Anda menyampaikan presentase, ide keseluruhan atau outline dengan sendirinya akan dijelaskan pada awal dari slide presentasi. C. Pada akhir presentasi sangat dianjurkan untuk mengulas kembali poin-poin penting yang dipresentasikan. Pada slide terakhir sangat dianjurkan untuk mengulas kembali bagian-bagian penting yang perlu digarisbawahi.